Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NPM 21755027. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi pertanian dengan materi PSAK 69 tentang algikultur industri kelapa sawit, industri yang cukup berkembang. Industri kelapa sawit. PSAK 69 tentang PSAK yang algikultur industri kelapa sawit, industri yang cukup berkembang pesat di negeri Khatulistiwa seperti di Malaysia dan di Indonesia. Melalui dari persiapan lahan sampai dengan pembibitan, kebanyakan industri perkebunan sekarang seperti di Autsindo. Setiap perkebunan dibuatkan perusahaan sendiri, struktur organisasi perkebunan. Kepala bagian tanamannya akan membawahi proses produksi tanaman dan proses produksi bahan mentah. Tujuannya, jika satu anak perusahaan ini mengalami perusahaan yang bertanggung jawab anak perusahaan itu sendiri dan investasi di perusahaan lainnya tidak bisa diklaim karena ini anak perusahaan sendiri. Dia akan pendiriannya sendiri, kemudian dia itu memiliki NPWP sendiri atau persorangan terbatas pada aset yang diinvestasinya pada persorangan tersebut. Selanjutnya, melakukan penggandaan lahan membutuhkan lahan yang sangat luas. Penggandaan lahan cenderung tidak membeli tetapi menyewa atau kerjasama atau mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Maka pendekatan politik yang cukup kental di dalam perolehan industri kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit ditentang? Karena dia membuat lahan yang luas, cenderung membuat lahan yang baru. Secara kasarnya dia pasti menebar utang, tidak cukup 100 hektar tapi ribuan hektar. Setelah penggandaan dilakukan, penggandaan lahan-lahan, surat-surat dan penggandaannya keluar, baik hak guna usaha dari pemerintah kabupaten kota maupun hak guna usaha dari pemerintah kabupaten pusat. Mulailah industri perkebunan berjalan, yang mulai dari perkebunan dan persiapan lahan cenderungnya adalah hutang. Setelah lahan dibuka dari hutan yang belantara menjadi ladangan, baru kemudian melakukan pembibitan. Setelah proses pembukaan dan persiapan lahan selesai, maka melakukan penanaman yang diawali pembibitan, kemudian dilakukan pemeliharaan terhadap pohon kelapa sawit tersebut. Setelah dipelihara, maka panen kemudian dibawa ke pabrik, diolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, baru kemudian dijual. Terlihat dari studi kelayakan ini sudah keluar uang, artinya sudah keluar biaya, baru setelah penjualan menerima pendapatan dan siklus bisnis tanam kelapa sawit. Tentang mulai dari studi kelayakan sampai panen 5 tahun, artinya uangnya baru menghasilkan setelah diperjualkan. Matching prinsip adalah setiap pengakuan beban harus diikuti pengakuan pendapatan. Matching prinsip adalah setiap pengakuan beban harus diikuti pengakuan pendapatan. Jadi kalau kita mengakui beban, maka harus mengakui pendapatan. Umur kelapa sawit dalam rentang waktu 20-25 tahun. Siklus bisnis tanaman kelapa sawit mulai dari studi kelayakan, penggandaan lahan, persiapan lahan, dan pembibitan, pemeliharaan, panen, pengolahan, dan lebih akan produksi. Produk hasil dari kelapa sawit, minyak goreng, yang dihasilkan bukan dari biji kelapa sawitnya, tetapi dari daging kelapa sawitnya. Daging buah kelapa sawitnya akan menghasilkan minyak goreng. 2. Penggandaan lahan. Pengakuan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan karena berupa tahan. Kalau perolehannya tidak dari membeli tanah tetapi dari perolehan hak guna usaha, maka harga perolehan pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan sesuai dengan PSAK 16. Akuntansi setelah perolehan model. 1. Lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Hak maupun hak guna usaha yang pertama kita perlu melakukan sebagai tanah, maka kita ukur biasanya menggunakan cost model ataupun revaluasi modal. Terminologi kita adalah perusahaan ini biasanya patuh kepada SAK, maka aset tetapnya mengacu pada PSAK 16.
Jika reva di bawah revaluasi model, maka tanah diakui sebesar nilai wajarnya. Penyajian dan pengungkapan. 1. Dilakukan dengan cara lahan atau tanah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. 2. Tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Ada pula akuntansi perbibitan. 1. Bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit ataupun melakukan penangkaran sendiri. 2. Untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. 3. Perlakuan praktis. 4. Perlakuan standar. Selanjutnya, membuat bibit sendiri dengan cara 1. Membeli bibit atau bakal biji. 2. Sampai biji siap digunakan. 2. Mencatat semua pengeluaran biaya. 1. Membeli bibit. 2. Perlengkapan kebun. 3. Membayar upah atau tenaga kerja. 4. Pemeliharaan bibit. Ada perlakuan praktis dan perlakuan khusus. Perlakuan praktis artinya perlakuan umum diterapkan di perusahaan atau praktek yang sekarang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Perlakuan khusus atau standar artinya perlakuan pencatatan yang mengacu pada PSAK 69 seperti apa? Perlakuan praktis, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama dalam rangka cara memperoleh bibit sawit sampai bibit sawit siap ditanam, maka dicatat sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Membayar upah, menanam, memelihara bibit, jurnalnya adalah bibit kelapa sawit pada bank. Dan jurnal untuk bibit sawit dipindahkan untuk ditanam. Tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Hasil proses pencatatan maka akan dapat diperoleh harga perolehan bibit sawit di setiap batang. Saat mencatat tanaman sebelum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit, berapa nominal dapat dilihat pada buku besar. Persediaan bibit dibagi jumlah bibit sawit yang dihasilkan, misalnya bibit kelapa sawit umur 8 bulan dan selama itu kebun pembibitan sudah mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Kemudian bibit yang dihasilkan 1000 batang, maka per batangnya adalah 10 juta dibagi dengan 1000 sama dengan 10.000 per batang. Saat bibit sudah siap tanam, jurnalnya persediaan bibit pada pendapatan yang belum reklasifikasi dihitung sebesar nilai wajar. Biaya yang timbul pada tahap pembibitan antara lain: 1. Biaya pembelian bibit. 2. Biaya pembelian perlengkapan seperti pembelian polybag, pembelian pasir. 3. Biaya pendirian bangunan pembibitan seperti pembelian baja ringan dan pembelian paranet. 4. Biaya pembelian persediaan pembelian pupuk. 5. Biaya upah untuk pekerja yang bertugas dalam hal penyiraman dan pengendalian gulma dan pengendalian hama. 6. Pembelian peralatan seperti bambu untuk pengajiran. 7. Pengendalian seperti pembelian fungisida atau foradan untuk pengendalian jamur, hibrisida untuk pengendalian gulma, dan insektisida untuk pengendalian hama. 8. Biaya listrik dan air untuk pengeluaran listrik dan air tahap pembibitan. Sekian materi yang dapat saya pahami dari akuntansi pertanian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.